Pada hari ini, topik yang kita akan sama-sama pelajari adalah mengenai grace and faith, mengenai kasih karunia dan iman. Itu yang kita akan sama-sama pelajari hari ini. Karena saudara, kalau kita pergi ke gereja, di gereja-gereja dimanapun kita pergi, kita akan melihat ada dua grup. Grup yang pertama adalah grup yang menekankan grace. Segalanya grace, semuanya kasih karunia. Dan itu adalah karena mereka tahu bahwa kasih karunia itu dari Tuhan. Jadi berarti the grace itu semua Tuhan yang kerjakan. Dan satu grup lain yang menekankan iman. Iman adalah apa yang kita lakukan. Kita harus beriman. Grup yang menekankan grace mengatakan bahwa segala sesuatu itu totally up to God. Semuanya in God's control. Jadi semuanya secara total ada di tangan Tuhan. Jadi kita just terima saja. Gitu. Sebab Tuhan yang semuanya ada di tangan Tuhan. Semuanya ada di dalam kuasa Tuhan. Nah, sedangkan grup yang satunya yang mengajarkan iman berkata bahwa no, enggak gitu. Kitalah yang harus melakukan ini. Kitalah yang harus do this and do that. Jadi dasarnya adalah man's responsibility. Jadi kita harus melakukan ini. Kita yang harus. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita melihat penekanan di sana dan penekanan di sini, kalau dilakukan secara ekstrim, kita akan bingung. Dan kita akan bertanya, sebetulnya jemaat akan bertanya, sebetulnya apa sih yang harus saya lakukan? Apa bagian Tuhan dan apa bagian saya? Itu yang kita perlu tahu. Untuk menjawab itu mari kita melihat Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Katakan di sini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di dalam bahasa Inggrisnya, for by grace you have been saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. Not of works, lest anyone should boast. Jadi jelas sekali di sini dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Kita seharusnya sudah dapat jawaban di sini. Memang benar saudara-saudara. Kita telah diselamatkan by the grace of God. Dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang kelima. Kalimat yang terakhir berkata bahwa by grace ye are saved. By grace ye are saved. Hanya dengan kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Tidak ada tambahan lagi. Kita tidak perlu melakukan apa-apa untuk kita diselamatkan. Segala sesuatu sudah Tuhan kerjakan. Kalau kita melihat, memang saudara, kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus pada waktu datang ke dalam dunia ini, Dia tanggung segala dosa kita. Segala dosa manusia, segala dosa dunia ini ditumpahkan kepada Dia. Dia tanggung di dalam dirinya. Dialah yang dipaku di kayu salib, mengalami kematian yang terkutuk, yang seharusnya kita yang dikutuk. Tetapi Tuhan terkutuk untuk kita. Kemudian Tuhan Yesus harus mati dan turun ke neraka. Kita yang seharusnya masuk neraka, tetapi Tuhan masuk ke neraka. Dan kemudian Tuhan Yesus bangkit kembali. Dan disitulah kemenangannya atas iblis. Karena kuasa iblis yang paling dahsyat adalah kematian. Dan Tuhan Yesus kalahkan kematian itu dengan kebangkitannya. Setelah dia bangkit, dia kalahkan kuasa iblis. Dia ambil otoriti dari iblis yang manusia sudah berikan kepada iblis. Dia ambil itu semua, berikan kepada manusia. Nah sekarang saudara-saudara, semua yang Tuhan kerjakan itu totally semuanya dia. Kita nggak ikut campur apa-apa. Kita tidak ambil bagian apa-apa. Semuanya Tuhan lakukan. Dan setelah Tuhan lakukan itu semua, Tuhan katakan, inilah keselamatan untukmu.
Tuhan berikan keselamatan itu kepada seluruh orang di dunia ini. Tetapi saudara, enggak semua orang di dunia ini selamat. Enggak. Kenapa? Karena mereka tidak menerimanya dengan iman. Ada banyak dari mereka yang tidak menerima itu dengan iman. Jadi kita harus mengetahui bahwa betul semuanya Tuhan yang kerjakan. Semuanya Tuhan yang sediakan. Tidak ada apapun bagian kita di dalam penyelamatan itu. Enggak ada. Tetapi untuk setiap manusia bisa menerima keselamatan itu, manusia itu harus memberikan respon yang positif kepada keselamatan itu. Dan respon kita ini adalah iman. Iman. Hanya orang yang meresponi dengan iman, percaya. Mengatakan saya percaya Yesus telah turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia telah mati di tempat saya. Dia telah mengalami kematian yang terkutuk. Dia sudah masuk ke dalam neraka untuk saya. Saya percaya itu. I believe it. Dan I receive salvation itu. Orang itu selamat. Tetapi ada banyak orang yang berkata, saya nggak percaya. Mana mungkin sih orang nanggung seluruh dosa isi dunia dan sebagainya. Nah, kalau kita mau melihat semua itu dengan pikiran kita yang sangat terbatas, kita nggak bisa ngerti. Karena kita tidak bisa comprehend apa yang Tuhan lakukan buat kita. Sebab itu dikatakan memang di dalam Titus pasal 2 ayat 11. Saudara perhatikan. Titus pasal 2 ayat 11 mengatakan, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Jadi the grace of God yang Tuhan sudah lakukan, pemberian Tuhan ini, salvation ini sudah dinyatakan kepada seluruh orang di dunia ini. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang selamat. Kalau kita melihat definisi daripada grace adalah, grace artinya unmerited, unearned, undeserved favor. Jadi suatu favor yang kita nggak bisa earn, suatu favor yang kita tidak deserve, suatu favor yang kita tidak bisa merit. Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Nggak bisa ditambah dengan apa-apa lagi karena sudah lengkap, sudah komplit. Yang Tuhan kerjakan itu sudah komplit. Grace itu semuanya dari Tuhan. Totally Tuhan yang lakukan, totally bagian Tuhan. Nah, saudara, God's grace itu, pemberian Tuhan itu diberikan kepada semua orang. Sama rata. Tetapi tidak semua orang mengalami, tidak semua orang menikmati grace itu. Kalau orang itu tidak mau menerimanya dengan iman. Contohnya apa sih the grace of God? The grace of God kalau kita melihat dari apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib dan semuanya, kita akan tahu. Tuhan Yesus mati buat kita supaya kita diselamatkan. Tuhan Yesus dicambuki buat kita supaya kita disembuhkan. Sakit penyakit kita ditanggungnya, dosa kita ditanggungnya semua. Sehingga kalau kita mau melihat karunia Tuhan, the grace of God buat kita, yang Tuhan sudah kerjakan seorang diri tanpa bantuan kita sama sekali. Tanpa addition daripada kita sekali, semua. Tuhan sudah berikan keselamatan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan provision kepada kita. Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan sukacita. Tuhan berikan kekuatan power untuk kita bisa overcome yang jahat. Tuhan berikan itu semua pada kita. Tetapi kalau kita tidak mau meresponi dengan iman, itu tidak akan menjadi milik kita. Sebab itu harus ada bagian kita. Dan banyak kali orang tidak mengerti akan hal ini. Mereka berpikir bahwa performance mereka itu memberikan extra favor. Sebab itu banyak orang berpikir bahwa, oh saya harus berdoa sekian lamanya, saya harus Bible study, saya harus baca Alkitab sekian lamanya. Kalau enggak, saya enggak dapat favor dari Tuhan. Nah kalau kita melihat bagian yang lain, orang yang emphasize, menekankan iman, mereka berkata gini, kita yang harus melakukan. Kita yang harus declare, kita yang harus claim semuanya. Kita bisa mendapatkan segala sesuatu. Kita. Sebab itu kalau kamu sedang dalam keadaan apa? Oh mobil saya rusak, mobil saya jalan. Ayo minta, claim. Nah,
kamu bisa dapat. Kamu sakit gimana? Ayo, kita percaya. Kalau kita lakukan ini, kalau kita lakukan itu, kita akan sembuh. Nah kalau kejadian apa yang dia percaya tidak terjadi, kita bilang, ya kamu kurang doa sih. Mungkin kamu kurang puasa. Mungkin kamu kurang ini. Seakan-akan kita mau menambahkan the grace of God plus something and then kita akan mendapatkan. Saudara, the truth is, saya tulis di situ. Pada saat kita mulai menghubungkan berkat Tuhan dengan segala sesuatu yang kita lakukan, kita sudah meniadakan grace. Grace is grace, holy dari Tuhan. Kita tinggal terima. Jadi saudara, kita lihat di sini. Iman kita, banyak orang berpikir kalau kita beriman kita bisa dapatkan apa saja yang kita mau. Enggak, saudara. Iman hanya bisa mendapatkan apa yang Tuhan telah sediakan buat kita. Jadi kita nggak bisa kalau bilang, oh saya beriman, saya klaim satu pulau itu di Hawaii buat saya klaim ini, saya klaim, nggak bisa. Saudara. Dengan iman yang kayak apapun nggak bisa. Iman hanya bisa menerima apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saudara, jadi kalau kita sekarang melihat antara grace dan iman, the balance daripada grace dan iman, ada bagian Tuhan memberikan kepada kita, ada bagian kita beriman untuk menerima apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Antara grace dan iman itu sama ilustrasinya seperti sodium dan chloride. Saya nggak pinter saudara kimia, my brother master di kimia. Saya nggak ngerti kimia. Pada waktu high school, saya mau ujian kimia, semua tak hafalin, semua huruf-huruf saya hafalin, angka-angkanya saya hafalin. Lulus saya 9.4, saudara. Tetapi sekarang I don't understand anything kimia. Tapi sekarang saudara, kalau kita lihat sodium dan chloride, dua-duanya adalah racun kalau diambil sendiri-sendiri. Ya. Kalau kita makan sodium dengan kuantiti yang banyak, kita bisa mati. Demikian juga kalau kita makan chloride aja, dalam kuantiti yang banyak kita bisa mati. Tetapi kalau sodium dan chloride dicampur jadi satu, akan menghasilkan salt. Salt itu akan bisa sustain hidup kita. Nah kita harus mengerti, gak bisa kita cuma depend, cuma only grace. Semua in God's control. Jadi kalau seumpama saya sekarang sakit, ya udah terserah Tuhan. Ya siapa tahu harus saya mati, ya matilah. Saudara, Tuhan sudah provide kesembuhan. Dia sudah menanggung sakit penyakit kita. Dia sudah dicambuki untuk sakit penyakit kita. Supaya kita tidak lagi perlu menanggung sakit penyakit ini. Nah kalau kita mengerti akan hal itu, jadi kita tahu, oh kesembuhan sudah disediakan oleh Tuhan. Nah tinggal bagaimana kita menggunakan iman kita untuk menerima kesembuhan itu. Demikian juga pada saat kita miskin atau enggak punya apa-apa, kita enggak bisa bilang, because only the grace of God. Jadi ya sudahlah nasib saya lah. Nasib saya miskin, papa saya juga miskin, semua juga miskin. Ya nasib kita. Lah kok kenapa dia kaya ya? Ya nasibnya. Nasibnya dia kaya, nasib saya miskin. Saudara, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Nah kalau kita bilang, ya itu sih bukan buat saya. Saudara, lihat ada janji-janji Tuhan. Nah kita lihat apa yang Tuhan janjikan. Tuhan tidak akan pernah bisa deny janjinya sendiri. Dia tidak akan break janjinya sendiri. Saudara, mari kita lihat dari Mazmur 89 ayat yang ke-35. Dikatakan begini, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. My covenant I will not break, nor alter the word that has gone out of my lips. Kalau Tuhan sudah mengatakan sesuatu, saudara, Tuhan sudah menjanjikan sesuatu, itu ya dan amin. Kita tahu perkataan ya dan amin. Maksudnya ya dan amin itu apa? Karena Tuhan tidak akan mengingkari janjinya.
Tinggal kita ini, apakah kita mempunyai iman untuk menerimanya atau tidak? Kita punya iman, tetapi tahukah kita bagaimana untuk kita caranya beriman? Minggu depan, saudara, kita akan belajar mengenai ini di dalam Bible Study. Bagaimana supaya iman kita ini bisa mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi saudara, true Bible faith is simply your positive response to what God has already provided by grace. Ya. Jadi kita jangan ngawur, segala macam kita klaim, jangan ngawur. Kita harus pelajari. Kalau kita mau belajar firman Tuhan, saudara, baca firman Tuhan ini sebagai love letters dari Tuhan. Sebagai surat kasih Tuhan kepada kita. Oh loh, tapi di sini ada Tuhan galak loh kalau ngomong itu keras-keras. Saudara, God is love. Karena itu yang dia bisa berikan pada kita adalah love. Kalau kita melihat kadang-kadang kelihatan Tuhan ini keras sekali. Saudara, kasih kita kepada anak kita juga begitu, saudara. Demi kebaikan anak kita. Yes, ada saatnya kita elus-elus anak kita. Tetapi ada saatnya kita rotan anak kita demi kebaikan dia. Semuanya kasih demi kebaikan yang kita kasihi. Sebab itu saudara, kita melihat di sini. Kita harus tahu Tuhan menjanjikan kepada kita di dalam firman-Nya. Kalau kita baca firman Tuhan, pelajari, kenali penulisnya. Jangan cuma pelajari ayat demi ayat. Kalau kita hanya pelajari ayat demi ayat tanpa kita mengenali yang menulisnya, kita bisa salah mengerti. Tetapi kalau kita mengenali penulisnya, 2 minggu yang lalu, saya khotbah mengenai doa. Doa itu bukan hanya untuk minta ini, minta itu pada Tuhan. Sampai ada orang yang berkata, oh saya sih nggak tahu mau doa apa ya, saya nggak punya kebutuhan apa-apa. Sudah bukan hanya untuk minta. Doa adalah mengenali Tuhan kita, kenali Tuhan kita. Semakin kita kenal dengan Tuhan kita, semakin kita tahu apa maksudnya semua ini. Dan saudara, kalau kita baca firman Tuhan, bukan untuk mendapatkan poin. Oh, saya rajin baca firman Tuhan. Hari ini sudah baca 1 jam, poin 1. Saya hari Minggu ke gereja, poin 2. Saya kasih perpuluhan, poin 3. Saya ikut Bible Study, poin 4. Sehingga semua poinnya sudah lengkap. Nah, kalau saya berdoa pada Tuhan minta sesuatu, Tuhan kasih. Kenapa saya katakan begini, saudara? Ini bukan cuma karangan saya. Saudara, saya pernah mendoakan seseorang yang sakit, bukan di sini, jangan khawatir. Saudara nggak bisa sapa ya, nggak ada di sini. Saya doakan orang yang sakit. Pada waktu itu dia sakit, saya nggak ngerti sakitnya apa waktu itu. Kemudian sebulan kemudian dia bilang sama saya, kenapa ya saya belum sembuh? Padahal saya sudah kasih perpuluhan loh. Dalam pikiran saya, apa hubungannya perpuluhan sama kesembuhan dia? Dia pikir, kasih perpuluhan 1 poin. Rajin ke gereja 1 poin. Nah kalau kita malas ke gereja sih. Jadi Tuhan enggak sembuhkan. Loh, kesembuhan sudah diberikan. Sudah. Kita enggak perlu minta-minta sama Tuhan. Tuhan please sembuhkan saya. Kata Tuhan sudah. Saya sudah dicambuki kata Tuhan. Saya sudah memberikan kesembuhan itu. Tinggal you take it by faith. Nah ini yang harus kita belajar. Bagaimana beriman. Nanti minggu depan kita belajar mengenai itu. Nah sekarang saudara, saya mau kasih contoh. Bahwa iman hanya appropriate, hanya bisa mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Saya akan kasih kejadian. Nah ini kesaksian hidup saya. Saudara, kalau kita mendengar kesaksian hidup, ini bukan suatu pengajaran, teaching, bukan. Itu yang terjadi. Nah, saya memberikan ilustrasi kejadian ini untuk menolong kita semua yang belajar, bukan untuk saya. Jadi jangan dianggap ini suatu kesombongan, jangan. Ilustrasi saya sering katakan seperti jendela, saudara. Kalau kita ada jauh, kita nggak bisa lihat apa-apa tembok. Tetapi kalau kita ngelihat ke jendela, kita oh ternyata ada hal yang indah di sana. Biar ilustrasi ini seperti jendela untuk menolong kita bisa melihat apa yang tadi teori yang kita pelajari. Nah, saudara, saya udah pernah cerita, saya pernah dimarahin orang karena saya kasih kesaksian. Saya ingat dimarahinnya di washroom situ, saudara. Setelah saya khotbah, saya dimarahin sama orang itu. Karena katanya sombong banget. Bukan sombong, saudara. Tuhan berkata, kamulah bangsa yang terpilih.
imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan baik yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Tugas kita, saudara, memberitakan perbuatan baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Supaya semua orang tahu, Tuhan itu enggak pilih kasih. Oh ya kamu istri pendeta sih. No, Tuhan enggak pilih kasih. Apa yang bisa terjadi pada diri kita, terjadi juga bisa terjadi pada diri saudara. Kejadian, pada tahun 2004, mungkin saya pernah ceritakan ini. Bagi yang sudah dengar enggak apa-apa, dengar lagi enggak apa-apa. Pada tahun 2004, saudara. Jesse, pada waktu itu anak saya Jesse yang paling kecil, dia itu sudah ministry di mana-mana. Dia sudah sering mimpin retreat di Waterloo, University of Waterloo, University di London, di York University, U of T. Dia sudah banyak dipanggil untuk mimpin retreat, untuk kasih Bible study dan sebagainya. Satu hari dia datang kepada saya bilang, Mam, dia bilang sama kami berdua, Mam, saya tuh perlu 2 hal, dia bilang. Saya perlu laptop, karena laptop itu kalau saya lagi khotbah, saya perlu untuk kasih proyektor di situ supaya lebih jelas. Saya perlu laptop. I know it's expensive, dia bilang. Yang kedua, saya perlu mobil. Saudara mintanya udah gede-gede, mobil. Nah dia bilang karena pada waktu itu dia pakai mobil bekasnya Didik, anak saya yang kedua, Didik, dan mobil itu sudah mau jebol, anytime bisa ambruk. Nah, mobilnya si Acura, saudara, mobil Acura sedan, tapi udah mau rusak. Jadi dia takut kalau dia berangkat ke London 2 jam drive gitu di highway jebol gitu, dia takut. Jadi dia bilang, I need a car. I know, dia bilang this is mahal. Tapi dia bilang, tapi saya lebih perlu laptop, dia bilang. Kalau mobil it's okay, laptop dulu aja. Laptop juga mahal, tahun 2004 laptop itu mahal, saudara. Terus dia bilang sama saya, Mama do you have money? Dia mungkin kasihan ya sama saya. Do you have money? Saya bilang, just enggak usah tanya money. Saya bilang, kita ngomong aja sama Tuhan. Kalau kata Tuhannya, Tuhan sediainya, kamu dapat. No, but do you have money? Saya bilang, jangan don't talk about money, udah, don't worry. Saya bilang gitu. Nah saya itu, dia weekend, saya doa, saya cuma kasih tahu Tuhan. Jesse itu perlu laptop sama mobil. Nah saya tahu saya nggak punya duit, dan saya bilang saya cuma mau tanya sama Tuhan sebab firman Tuhan berkata, in all your ways acknowledge Him, He will direct thy path. Nah saya cuma acknowledge Tuhan aja, Tuhan anak ini perlu ini, hamba perlu ini, dan saya bilang saya serahkan ke tangan Tuhan. Kalau memang Tuhan sediakan, saya percaya kita akan dapat, tapi saya nggak tahu Tuhan sediakan atau enggak. Nggak ada sih di Alkitab, I give you laptop, nggak ada. Jadi saya nggak bisa baca di sini. Jadi saya bilang terserah Tuhan. Jadi saya cuma kasih tahu Tuhan. Weekend, pada hari Rebo itu Senin, Selasa, Rebo. Pada waktu Rebo, saya itu sedang sendirian di rumah. Pastor Jo di gereja, saya sendirian di rumah, anak-anak nggak ada semua. Waktu itu saya worship, saya sedang worship. Time to time kalau saya sendirian, saya senang worship Tuhan. Nah pada worship Tuhan, saudara, saya nyanyikan lagu-lagu, saya just fokus kepada kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. Dan saya sedang nyanyikan lagu sampai satu lagu yang saya nyanyikan tuh, lagu You Are Beautiful Beyond Description. Dan lagu itu, Too marvelous for word, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Saya lagi nyanyi, just fokus kepada Tuhan. Enggak mikir anything, just mikir Tuhan. And then sampai the word, who can grasp your infinite wisdom. Pada saat sampai di kalimat itu, tang, di dalam hati saya. Ada suatu assurance, Tuhan sediakan itu. Laptop dan mobil itu. Saya pikir, ini saya bikin-bikin, saya enggak lagi mikir itu. Ini saya bikin-bikin atau ini dari Tuhan. Dan kemudian saya nyanyi lagi dari permulaan. Sampai, who can grasp your infinite wisdom. Pada saat itu, seperti kata itu berbicara kepada saya. Ya, suatu assurance dalam hati saya bahwa kamu akan dapat itu. Tapi, otak saya bilang, dari mana duitnya? Enggak punya duitnya. Dari mana duitnya? You cannot grasp my infinite wisdom, kata Tuhan. Dan saya bilang, I think Tuhan sedang berbicara kepada saya.
Dan saudara, saya ada suatu keyakinan di dalam hati saya. Tuhan sediakan. Duitnya nggak ada. Pastor Jo pulang kerja. Sampai rumah, saya bilang, cari laptop. Saya bilang gitu. Dia, hah? Saya bilang, cari laptop. Terus dia bilang, kita nggak punya duit. Saya bilang, cari laptop. Saya bilang gitu. Nah sekarang saudara, Tuhan ngomongnya sama saya kan, bukan sama dia kan. Nah dia disuruh cari laptop. Dia bingung, dari mana duitnya? Saudara ingat dulu ada orang, di sini ada saudara kita namanya Yudi, dia kerja di electronic shop sama. Terus dia bilang, oke, saya call Yudi. Yudi, coba carikan laptop second hand. Nah dia kan, Tuhan yang gak ngomong sama dia kan, jadi dia beraninya second hand. Saudara. Dia bilang, cari laptop yang second hand, dia bilang. Yang bisa begini, dia bilang gitu. Oke, Pastor Jo. Nah saudara, berapa jam kemudian Yudi telepon. Pastor Jo ada, tapi masih mahal, harganya berapa? 1.250. Wow, pada waktu itu second hand 1.250. Oh, ya udah. Ya thank you ya Yudi, udah thank you ya. Kita pikirin boro-boro nggak ada duitnya. Itu hari Rebo. Kamis, Jumat, saudara. Kalau saudara waktu itu yang sering melayani, pergi ke Cleveland. Kita selalu ministry ke Cleveland, itu bagian kami. Pergi ke Cleveland. Ya, hari Jumat kita berangkat, hari Sabtu kita khotbah di Cleveland. Setelah selesai khotbah itu biasanya jam 2 selesai, kita drive ke Ann Arbor. Sampai Ann Arbor, hari Minggu kita khotbah di Ann Arbor. Gitu, schedule-nya selalu begitu. Nah pada hari Jumat kita berangkat ke Cleveland. Berangkat ke Cleveland. Sampai Cleveland mungkin kita berangkatnya sore, sampai Cleveland udah malam. Sampai di sana kita nginep di rumah Juliani sama Leon. Sampai di sana karena saya yang mesti khotbah, jadi saya naik ke tempat ke kamar, dia ngobrol sama si Leon. Gak tahu tanya biasanya soal persekutuannya bagaimana orang-orangnya. Dan dia sama si Leon, saya di atas saya nyiapin dari jam berapa, enggak tuh jam 10 sampai jam 12 ini orang enggak naik-naik. Jadi saya turun ke bawah. Saudara, pada waktu saya turun ke bawah, saya bilang ngapain sih? Mereka berdua, dia sama Leon, sedang ngadepin laptop. Dan si Pastor Jo bilang, ini laptop, si Leon baru beli, brand new, feature-nya luar biasa lebih daripada apa yang Jesse bilang. Harganya cuma 700 baru. Dan mereka bilang, kami sudah order, dia bilang sudah order 700 ya, kita bisa mampu lah, bisa beli 700 brand new, feature-nya lebih bagus daripada apa yang si Jesse minta. Wow, saya bilang, bener ya, dapet ya laptop. Sekarang tinggal mobilnya kan. Setelah besok paginya, setelah kita selesai khotbah, kita pergi ke Ann Arbor. Sampai Ann Arbor, saudara, gitu lagi udah malam. Saya ke atas loteng, tinggal di rumahnya Linda sama Daniel. Saya sampai di atas, saya nyiapin lagi karena saya yang mesti khotbah juga. Pastor Jo duduk sama si Daniel, sama Linda ngobrol. Tanya bagaimana keadaan, fellowship di sana gini, tanya si Sanu bagaimana sih. Lagi-lagi ngomong gitu. Gitu lagi sampai jam 12 malam gak naik-naik. Jadi saya turun lagi. Ngapain mereka? Sampai di bawah, saya bilang, kalian yang ngapain? Terus Pastor Jo bilang gini, si Daniel itu baru dapat kerjaan baru. Dan oleh kerjaan yang baru ini, dia ditawarin mau beli mobil baru enggak? Kalau mau beli mobil baru, mereka kasih jatah $750 sebulan buat mobil barunya. Dan si Daniel bilang, ya mau dikasih mobil baru kok enggak mau. Kalau enggak, kalau dia enggak mau dia enggak dapat 750. Jadi saya mau beli mobil baru. Jadi karena dia punya 2 mobil, dia harus jual 1 mobilnya. Saya bilang, oh ya, terus dia, tapi saya kan enggak tahu, kita enggak punya duit kan mau beli apa. Terus Pastor Jo bilang, mau lihat enggak mobilnya? Dia nanya sama saya bilang, ya oke. Terus saya berdua ke pintu yang menuju ke garasi dari dalam rumah. Melihat ada 2 mobil sudah di situ. Mobil yang satu Lexus, mobil yang satunya Honda. Mobil yang Honda sudah lebih bobrok daripada yang Lexus. Ya saya pikir pasti dia mau get rid yang Honda. Terus saya bilang, yang itu ya? Saya bilang gitu. No, kata Pastor, yang ini. Hah? Saya bilang Lexus ya mahal. Saya pikir udahlah. Dia bilang, enggak, kita mau tanya aja berapa dia mau jualnya. Ya terserah lah, saya pikir. Biarpun berapa kita nggak ada duitnya nih. Lalu kita tanya,
Terus dia bilang, ya mungkin kalau dia bisik sama saya, kalau 3.000 mungkin kita bisa pinjem bang, 3.000 untuk ini. Terus kita tanya, Dan, mobilnya mau dijual berapa Dan? Kita tahu kalau di Kanada itu mungkin harganya masih sekitar 8.000-an. Dia bilang mau dijual berapa Dan? Oh, dia bilang mau dijual 5.000. Di sini saya sudah tanya harganya itu 5.000 yang tahun itu. Terusnya, terus saya bilang, Pak Surjo bilang, oh 5.000. Terus Danya bilang, kenapa Pak Surjo? Kenapa Pak Surjo nanya? Oh enggak, ya saya lagi mikir aja si Jesse perlu mobil. Oh, Pak Surjo perlu? Ambil saja, dia bilang gitu. No, kita tahu harganya kan 5.000, ambil saja. Saya bilang, no, enggak, saya mau tahu aja. Nih Pak Surjo, ambil saja. Karena dia bilang, ada kerusakan di mobil itu, saya bawa ke Lexus dealer, dan mereka bilang, untuk harga ini, mobil ini memang harganya 5.000. Tetapi kerusakannya itu, dia bilang, kalau dibetulin, ongkosnya 4.000. Jadi dia bilang kalau saya betulin, saya jual 5.000, saya cuma dapat 1.000. Dia bilang ambil saja. Saudara kita mau pikir mau ngutang duit 3.000 untuk beli itu. Dikasih saudara. Dia ngotot, ambil Pak Surjo, ambil Pak Surjo. Saya senang. Kalau ini berguna, apalagi berguna buat Jesse. Dia bilang ambil. Saudara kita dapat mobil. Saudara, yang saya mau tekankan di sini, jangan fokus kepada laptop sama mobilnya. Jangan fokus kepada itunya. Saya lagi memberikan kepada saudara, iman hanya dapat kita gunakan untuk mengambil apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kita lihat, apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita itu banyak sekali. Semakin kita melihat janji-janji Tuhan, semakin kita melihat Tuhan sudah menyediakan even provision buat kita. Segala kebutuhan kita, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan saudara, saya pulang sama Pak Surjo ke Toronto, kayak orang ngimpi. Dapat laptop sama dapat mobil Lexus free. Dan tahu nggak saudara, itu kabarnya sampai ke Indonesia. Di Indonesia kami diomong-omongkan orang, tahu nggak, pastornya ICC pakai Lexus. Dan saudara, mereka pikir kita kaya raya seperti apa, mungkin Lexus di Indonesia mahal sekali, I don't know. Tapi mereka nggak tahu, itu mobil tahunnya tahun 94. Kita dapatkan tahun 2004, sudah 10 tahun kan saudara. Tapi kita pakai sampai 2011. Dan kalau saudara lihat, yes, Lexus namanya. Dan itu berguna sekali berkat dari Tuhan. Nah saudara, tapi kita melihat di sini, kita harus mengetahui pada saat kita membutuhkan sesuatu atau menginginkan sesuatu, saudara, belajar untuk datang kepada Tuhan, just talk to Him. Talk to Him. What do you think, Lord? Ini saya ini begini Tuhan. Tuhan ingin diajak ngomong sama kita. Saudara. Dan pada saat kita ngobrol sama Tuhan, Tuhan itu jawab. Tuhan itu setia. Tuhan itu senang sekali kalau kita ngajak ngobrol Tuhan. Tuhan senang kalau kita bergaul rapat dengan Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya. Tuhan akan berkata, sebetulnya sudah ada ayatnya di sini janji. Tuhan bilang, I will supply all of your needs. Dan kalau saya pikirkan, itu sudah ada janjinya. Dan sebetulnya apa yang Jesse minta itu semuanya needs. Need buat ministrinya, need buat transportation dia untuk melayani Tuhan. Itu adalah need. Dan Tuhan bilang, I will supply semuanya. Dan saya nggak tahu karena saya nggak ngelihat ada Lexus, ada mobil di sini sama ada laptop di sini. Saya tanya Tuhan. Dan padahal Tuhan sudah, I provide. Dan saudara, karena saya tahu di dalam diri saya, Tuhan sudah sediakan, baru saya bertindak dengan iman. Saudara, kalau kita sudah tahu, ini janji Tuhan, marilah kita mulai bertindak di dalam iman. Sebab kalau iman yang tidak bertindak, itu bukan iman. Sebab itu kita harus bertindak supaya kita mengalami segala apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita alami, sehingga pada waktu kita mengalami itu, semakin kita melihat siapa Tuhan kita, semakin kita mengalami Tuhan kita. Dan kita berjalan di dalam suatu pengembaraan di dalam dunia ini, sudah dengan Tuhan. Kita akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Sebab itu kalau kita lihat di sini, iman hanya untuk appropriate, apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tinggal ambil saja. Nah, jadi kalau kita sekarang melihat antara grace and faith,
By grace Tuhan sudah sediakan semua yang kita butuhkan. Sebagaimana pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Di Taman Eden, saudara. Dia ciptakan semua kebutuhan manusia di dalam 5 hari. Pada hari yang ke-6 Tuhan ciptakan manusia untuk apa? Untuk menikmati semuanya. Tidak ada kekurangan apapun juga. Dia provide semuanya buat manusia. Untuk apa? Untuk memasuki hari ke-7. Hari ke-7 adalah rest di dalam Tuhan. Yang Tuhan mau adalah, marilah kata Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, rest in God. Karena semuanya yang kamu butuhkan Tuhan sudah provide. Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah sebab itu Tuhan, kita sudah kehilangan semua itu, Tuhan kembalikan pada saat dia mati di kayu salib. Dia ambil balik otoriti yang iblis pegang, berikan kembali pada manusia. Dan Tuhan berkata, sekarang kamu berhak menjadi anak-anak Allah. Kamu berhak untuk menerima semua janji-janji Tuhan. Kamu berhak. Dan sebab itu kita sekarang, marilah iman kita seperti tangan, to reach apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, saya memberikan ilustrasi hanya untuk supaya saudara tahu bahwa anugerah Tuhan, apa yang terjadi pada diri saya, bukan hanya untuk diri saya, tetapi untuk semua orang. Apakah kebutuhan saudara? Kerjaan, kesembuhan, apa saudara? Provision apa di dalam hidup saudara? Tuhan sudah sediakan. Tinggal saudara mau ambil atau tidak. It's up to you. Kalau apa yang Tuhan sudah sediakan, by grace Tuhan sediakan, tapi kalau saudara nggak percaya, nggak mau ambil, saudara nggak akan mengalami. Tetapi begitu saudara bertindak di dalam iman, saudara akan mengalami. Semuanya akan dialami oleh kita semua. Tuhan sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Saya sudah beri ayat-ayat dari Efesus 1 ayat 3 bahwa segala berkat sudah Tuhan sediakan bagi kita in the realm of spirit. Tinggal kita ambil. Nah, kita akan belajar minggu depan mengenai bagaimana iman kita mulai bertumbuh supaya kita bisa melakukan bagian kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kebenaran yang Engkau berikan kepada kami. Walaupun karena batas waktu kami hanya belajar hanya sedikit, ada banyak hal yang Engkau ingin nyatakan kepada kami. Tetapi kami belum sempat belajar semuanya. Berikan kepada hati kami Tuhan kehausan dan kelaparan akan kebenaran-Mu. Sehingga semua yang sudah Engkau sediakan bagi kami, tidak kami sia-siakan. Karena Engkau ingin agar supaya hidup kami penuh dengan sukacita dan sukacita kami penuh. Engkau ingin akan hidup kami rest in you Lord. Berikan kepada kami pengertian akan ini. Sehingga kebenaran-Mu membebaskan kami dari segala beban. Membebaskan kami dari segala yang menekan kami. Membebaskan kami dari segala kekhawatiran. Membebaskan kami dari segala ketakutan. Membebaskan kami dari segala just berpikir bahwa semuanya itu nasib. Tuhan, Engkau punya rencana yang baik. Rancangan-Mu buat kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberikan kepada kami masa depan yang penuh pengharapan. Dan kami mau hidup di dalamnya, Tuhan. Terima kasih untuk segala yang sudah Engkau berikan pada kami. Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepadamu. Berkat yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami setiap hari. Sebagian kecil akan kami berikan kepadamu. Bapak, biar Engkau sendiri yang memberikan kepada hati kami semua kerelaan untuk memberikan ini. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami ingin memberikan semua ini karena kami mengasihi Engkau. Bukan karena suatu obligasi. Tetapi karena kami mau menghormati Engkau. We honor you Lord. Dengan segala yang akan kami berikan kepadamu. Dan berkatilah anak-anak kami, anak-anak-Mu semua Tuhan. Sehingga kami bisa menerima segala yang sudah Engkau berikan pada kami di dalam hidup ini. Thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.